Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali di tahun 2023 ya. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami memperoleh satu kesempatan lagi Tuhan untuk datang beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kembali bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami bersama-sama belajar daripada Engkau Bapa. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau mengurapi kami Tuhan semuanya. Engkau membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa kembali ya di dalam ibadah tahun 2023 ini. Hari ini tak terasa sudah tanggal 15 Januari. Dan sekarang kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Waktu seolah-olah berlari begitu cepat. Nggak terasa. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal 2022. The Great Love masih terngiang di telinga kita. Setelah itu ada orang-orang tertentu yang merayakan Old and New pada waktu itu. Mereka bersuka cita. Ya, ada yang berhappy-happy ria, ada yang bersuka cita sungguh-sungguh ya. Walaupun sebelum akhir tahun itu ada banyak ramalan yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan katanya. Tahun yang kelam. Namun di akhir tahun itu beberapa di antara mereka tetap saja bersuka cita. Seakan gak peduli toh dengan segala ramalan negatif yang belum tentu terjadi. Memang benar manusia boleh meramal akan terjadi begini atau akan terjadi begitu. Namun Tuhan juga lah yang menentukan dan menetapkan semuanya. Ya, sejak 1 Januari yang lalu kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Dan awal tahun itu kini sudah berlalu ya. Kita sedang menitinya, sedang memasuki tahun 2023 ini. Oke, kita semua tuh sudah tahu bahwa tema Berea untuk tahun 2023 ini adalah Abide in His Love. Artinya tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Pada ibadah awal tahun ini, 2 minggu yang lalu, Bapak Gembala sudah menjelaskan dengan rinci ya tentang tema tersebut. Dan pagi ini saya mau sharing firman Tuhan untuk kita semua. Terambil dari penggalan-penggalan dari cuplikan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca ayat masnya yang sudah tersedia ya. 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya dengan suara nyaring ya. 1 Yohanes 4 ayat 17, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Dan di dalam ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Terima kasih, silakan duduk.
Nampaknya sharing firman Tuhan pagi ini akan berbicara seputar tulisan dari Rasul Yohanes ya. Dan firman Tuhan pagi ini saya kasih judul Siapa Takut? Siapa takut? Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya ingin mengapresiasi sekali ya tangan yang membuat poster ini. Sungguh ketika dikirim lewat WA ke saya, sangat luar biasa ya. Tuhan memberikan karunia kepada orang tersebut. Kok siapa takut ya? Tangan yang begitu kecil dipegang oleh tangan yang begitu kuat. Seorang balita dipegang oleh ayahnya. Dan saya percaya hati dari seorang balita bilang, siapa takut? Karena aku ada yang memegang tangannya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ini di satu tempat yang sunyi. Ya, kalau kita melihat langkah-langkah mereka dan kita melihat tapak dari kaki mereka, ada 4 tapak di sana. Pada saat damai, pada saat nggak ada apa-apa, telapak dari kakinya ada 4. Tapi ketika ada badai, ketika ada sesuatu yang mungkin bisa mencelakakan, ya kita pernah lihat juga satu lukisan tapak kakinya hanya 2. Aneh, apakah tangan yang kuat itu lari meninggalkan? Oh enggak, ternyata ketika saya baca teksnya di sana, tapaknya tinggal 2 adalah tapak daripada yang tangan kuat itu, tapak Allah. Sehingga bayi itu, balita itu diangkat dan digendong. Demikian juga kondisi kita sekarangnya. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lemah. Tidak bedanya dengan balita itu. Ketika dipegang oleh tangan yang kuat, ketika tangan Allah memegang kita, kita nggak usah takut. Sehingga kita boleh bilang siapa takut? Karena pada saat badai datang, pada saat sesuatu yang bisa mencelakakan, ternyata Allah menggendong kita. Itulah saya sangat mengapresiasi sekali dengan tangan yang mempunyai karunia untuk membuat poster ini. Ya, saya diinspirasi oleh yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk itu saya juga ingin membacakan satu ayat lagi untuk kita semua. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap orang Kristen, setiap orang percaya dan setiap kita semua, diakui atau tidak diakui, sesungguhnya ingin memiliki keyakinan akan keselamatan. Betul? Surat Yohanes tadi dengan jelas menegaskan bahwa seseorang yang percaya kepada Anak Allah itu seyogianya bahwa orang tersebut percaya bahwa ia memiliki hidup yang kekal. Lalu kapan hidup yang kekal itu diperoleh? Tentu saja sejak sekarang ini. Yaitu sejak seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi bukan sejak dulu, sejak sekarang ini. Karena kita berjalan terus. Kalau sejak dulu kita sudah dipelihara Tuhan, hari ini pun kita tetap masih abide in His love. Alkitab melaporkan bahwa hidup yang kekal itu identik dengan keselamatan. Mungkin semua udah tahu ya. Jadi memiliki keselamatan atau memiliki keyakinan hidup yang kekal itu sama dengan memiliki keselamatan. Namun begitu, mari kita perhatikan, mari kita simak baik-baik kondisi di bumi ini, kondisi di dunia ini. Faktanya walaupun memiliki walaupun memiliki keyakinan akan keselamatan, sebagian orang Kristen selama masih hidup dan tinggal di dunia ini
tentu tidak akan pernah terluput dari apa yang namanya masalah, bukan? Seberapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini mengalami kesulitan ekonomi? Seberapa banyak orang Kristen yang ada masalah di dalam keluarga? Seberapa banyak juga orang Kristen atau orang percaya mengalami sakit, penyakit. Lalu ujung-ujungnya mereka tidak sembuh. Dan maaf bicara, mereka meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang percaya yang mengalami musibah? Belum lama ini saja, sebelum menjelang akhir tahun 2022 yang lalu, waktu terjadi gempa bumi di Cianjur sana, banyak juga orang percaya yang menjadi korban. Kondisi mereka sama saja seperti orang lain pada umumnya. Bahkan ada sekolah STT tertentu mengalami rusak berat. Padahal sekolah tersebut adalah lembaga yang mencetak calon-calon hamba Tuhan. Itu adalah semua fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Dalam hal tersebut, kondisi orang percaya itu seakan-akan sama saja seperti manusia pada umumnya. Memang orang percaya sekalipun selama masih tinggal di dunia ini, kondisinya tidak berbeda jauh dengan orang lain pada umumnya. Tapi saya mau katakan, kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya boleh bangga dan bersuka cita, saya mau katakan. Sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita boleh berkata dengan tegas dan yakin, di dalam Kristus siapa takut mengalami hidup ini seperti poster yang sangat menarik tadi ya. Oke, yuk kita kembali ke surat Yohanes. Sesungguhnya setiap orang percaya itu ingin memiliki keyakinan akan kepercayaan yang pasti, yaitu keselamatan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, atau saat kematian jasmani ini tiba. Di alam roh, saat kedatangan Tuhan atau saat kematian jasmani ini tiba, setiap orang percaya akan dijemput malaikat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Pegang itu baik-baik. Ingat, sebagai orang percaya sudah selayaknya kita memiliki keyakinan itu. Yaitu supaya kita percaya kepada anak Allah, tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Supaya kita yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kita semua, Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Ya. Lebih tegas lagi, sebagai orang percaya kita sudah selayaknya memiliki keberanian untuk mengaku dan mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Yuk ulangi bersama-sama dengan saya kata-kata berikut ini. Di dalam Tuhan Yesus saya memiliki hidup yang kekal. 2, 3. Di dalam Tuhan Yesus saya memiliki hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di era informasi seperti sekarang ini, bagaimana mempertahankan kepercayaan kepada anak Allah dan tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Dan bagaimana supaya keyakinan itu tidak mudah luntur dan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dan berita-berita yang terlalu sering masuk dan gak bisa dibendung dan sulit untuk difilter. Jawabannya adalah tinggal tetap di dalam kasih Kristus. Ada satu ilustrasi ya. Saya mendapat ilustrasi ini dari medsos
dari YouTube ya. Di negara tertentu, nggak tahu di negara mana, sangat mungkin itu di negara Paman Syam ya, karena nggak dijelaskan di situ. Di negara itu ada ladang penggembalaan peternakan sapi yang cukup luas dan besar. Tempat tersebut mirip hutan, namun terpelihara dengan baik. Ya. Sebab di bagian lainnya ada padang rumput hijau dan juga ada danau-danau buatan yang terpelihara dengan baik sekali gitu ya. Airnya jernih, ya, karena sangat mungkin itu dirawat ya. Di sana ternak tersebut dilepas liarkan begitu saja. Tempat tersebut seakan-akan bersatu dengan alam. Tempat tersebut seakan-akan bersatu dengan hutan. Ya. Dan hewan itu sepertinya boleh berjalan ke sana kemari. Ya, boleh menikmati suasana alam yang sesungguhnya. Ya, untuk mencari makanan mana saja, sesuka hatinya. Tapi yang menarik adalah walaupun bebas berkeliaran kemana saja, hewan itu nggak akan pernah diganggu oleh hewan predator. Beda dengan di dalam hutan yang sesungguhnya ya. Nah, di dalam ladang ini hewan tersebut nggak akan pernah tuh diganggu oleh hewan predator. Seperti oleh serigala atau binatang buas lainnya. Sebab sekeliling lahan tersebut ternyata dibatasi oleh sejenis pagar, ya, pagar kawat yang tidak nampak, seolah-olah tidak nampak, tetapi ada. Ya. Pagar tersebut adalah bentangan sejenis kawat yang dialiri tenaga listrik dengan kekuatan tertentu. Jika ada binatang buas mencoba mendekati area tersebut, ya, maka binatang buas itu akan dikejutkan oleh sengatan listrik dan binatang buas itu akan lari tunggang langgang ketakutan. Sengatan listrik itu memang tidak mematikan, ya, namun bisa membuat binatang predator itu kapok, nggak akan berani kembali lagi. Kalaupun berani, ya cuma nengok-nengok aja, nggak berani mendekat ya. Karena binatang buas itu sekali ingin masuk ke area tersebut, dia akan tersengat oleh aliran listrik. Sebaliknya, jika ada hewan ternak yang mulai nakal dan coba lepas dari area penggembalaan, maka bentangan kawat listrik itu juga bisa mencegah hewan tersebut untuk keluar dari lingkungannya yang aman. Ini menarik sekali ini. Dengan demikian dapat dipastikan hewan ternak tersebut akan selalu hidup aman di dalamnya sebab terlindung oleh pagar pengaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika hewan ternak saja bisa hidup aman dan selamat dari predator dan binatang buas sebab digembalakan dan diperlakukan sedemikian rupa oleh pemiliknya. Terlebih orang percaya, termasuk kita semua, termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya, pasti ada pemiliknya. Kita semua tahu siapa pemilik kita? Siapa mencipta kita? Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, selama hidup di dunia ini, sepanjang berada di dalam penggembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh bergaul dengan siapa saja. Boleh bisnis apa saja. Boleh aktif di bidang apa saja, boleh melakukan apa saja. Namun semua itu tentu harus ada batas pengamannya. Harus ada pagar pengamannya. Seperti tadi di dalam ilustrasi tadi. Harus ada filternya. Harus tetap tinggal di ladang penggembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu bentuk ladang penggembalaan adalah ketika kita dengan teratur dapat beribadah. Kita dapat teratur datang untuk tetap beribadah. Di Berea ini itu adalah satu ladang penggembalaan yang diberikan oleh Tuhan
kepada kita untuk tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Gereja lokal di mana kita beribadah adalah ladang penggembalaan. Kita boleh lihat di YouTube, kita boleh lihat siapa saja untuk menambah wawasan kita. Namun ladang penggembalaan adalah satu karunia yang dibatasi oleh pagar pengaman. Karena dalam ilustrasi tersebut sama seperti iblis yang berjalan mengaum-ngaum siap untuk menerkam. Tetapi di dalam Kristus ada satu pagar pengaman. Selama abide in Jesus love, selama kita hidup dan melekat di dalam kasih Kristus, bukan hanya sekarang saja di dunia ini kita beroleh selamat, tetapi dapat dipastikan di kekekalan kita semua akan selamat dan memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kembali perhatikan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 tadi. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kita semua memiliki hidup yang kekal. Surat Yohanes menjelaskan bahwa bukan pengalaman masa lampau yang merupakan jaminan akan keselamatan. Pagi ini saya mau katakan, jika kita menganggap bahwa kita memiliki hidup yang kekal hanya berdasarkan pengalaman masa lampau atau iman yang tidak bertumbuh, itu adalah satu kesalahan yang serius. Sebagai contoh, lagi saya melihatnya via medsos, terus terang. Saya melihat kesaksian pengalaman orang-orang tertentu dan setelah itu katanya mereka bertobat. Ada orang yang bermimpi didatangi sosok cahaya, lalu ditafsirkan bahwa sosok itu adalah Tuhan Yesus. Ada lagi orang yang katanya diajak Tuhan melihat surga dan melihat neraka. Ada juga orang yang mati suri dan selama mati suri katanya ketemu dengan Tuhan. Dan banyak lagi informasi-informasi yang menarik lainnya. Namun saya ingin katakan, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pengalaman pertobatan di masa lalu, pengalaman pertobatan di masa lampau itu baik. Namun jauh lebih baik adalah memelihara iman yang bertumbuh dan keyakinan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman yang bertumbuh, saya mau katakan nonsen, pengalaman masa lalu akan membawa kita ke dalam keselamatan atau ke dalam hidup yang kekal. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih praktisnya memelihara keyakinan akan hidup yang kekal? Yang ke-1, keberanian percaya kepada Anak Allah. Kita semua harus memiliki keberanian untuk percaya kepada Anak Allah. Di era informasi seperti ini, ada banyak gangguan-gangguan di dalam pergaulan kita yang mengakibatkan iman kita menjadi goyah. Tetapi kita harus tetap memiliki keberanian kepada percaya kepada Anak Allah. Tetap saya akan membacakan 1 Yohanes 5 ayat 13. Ya. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mohon maaf, saya sering bolak-balik ya, membacakan, bahkan di caption ini juga ditayangkan, sudah bolak-balik dari tadi berapa kali. Tapi saya punya maksud adalah supaya jelas dan membekas di benak kita. Tapi jika ada Bapak Ibu Saudara yang mau, silahkan boleh dicatat saja ayat-ayat berikut ini. Nanti di rumah boleh baca sebagai ayat pembandingnya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Silahkan kalau ada yang mau catat. 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 5. Sengaja saya enggak tuliskan ya. Karena saya terus terang ingin supaya ayat yang kita baca membekas di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita peka ya, hari-hari ini makin gencar
ajaran-ajaran dari agama-agama tertentu mengatakan bahwa betul kita boleh percaya kepada Yesus, tetapi Yesus itu hanya sebatas nabi dan utusan Allah. Saya mau katakan, hati-hati dengan ajaran tersebut. Ajaran yang bisa membuat kita tidak akan pernah merasakan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Sebab tidak ada hidup kekal tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hidup kekal tanpa keberanian kita mengaku Dia sebagai anak Allah. Masih ingatkah kita dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13. Yang kedua adalah sadar bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ya. 1 Yohanes 4 yang ke-13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam kasih Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Jadi sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Itu adalah satu masukan di dalam benak kita. Dan jangan pernah dilepaskan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam wujud manusia, ya kita semua tahu 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus ada di dunia ini. Ia bersama-sama dengan murid-murid memberitakan kabar sukacita. Setelah itu Yesus harus kembali ke surga. Di alam kekekalan, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sebab Tuhan, ya, sebagai Tuhan, Yesus juga mengirimkan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Sekarang bagian kita adalah mengetahui dan menyadari bahwa Roh Kudus itu berada di dalam kita. Bahwa Roh Kudus itu berada di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Roh Kudus itu tidak ada di luar, ada di dalam setiap hati kita. Ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, ciri orang yang menyadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita adalah jika kita senantiasa menuruti perintahnya. Sebab itu 1 Yohanes 3 ayat 24 mengatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia tinggal di dalam Bapa dan Allah di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita dan Roh yang telah Ia karuniakan, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, pagi ini saya mau katakan bahwa hidup kekal atau keselamatan itu anugerah. Sering-sering saya mengatakan berulang-ulang bahwa hidup kekal itu, keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Saya ingin, ya, kalau di dalam benak saya ada satu konsep bahwa keselamatan dan hidup kekal itu anugerah, saya juga ingin pagi ini konsep itu ada di dalam benak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan tugas kita adalah dengan pertolongan Roh Kudus memiliki keberanian dan memelihara keyakinan atas anugerah itu. Kita harus memiliki keberanian dan memelihara keyakinan atas anugerah itu. Jangan sampai anugerah itu berlalu begitu saja. Sebab tidak ada hidup kekal tanpa keberanian mengaku Dia sebagai anak Allah. Dan tidak ada hidup kekal tanpa kita sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita semua. Sekarang yang ketiga, tinggal tetap di dalam firman yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1,
Saya akan bacakan. Apa yang sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Perhatikan di sana firman hidup di bold ya, dijelaskan. Kita lanjut 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Bapa. Tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Kita perhatikan, kita balik lagi ke 1 Yohanes 1 ayat 1. Tadi udah dikasih bold ya. Firman hidup. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, firman hidup itu ditulis the word of life. Artinya tulisan yang hidup. Ya, kalau kita lihat di bahasa aslinya ditulis logos, bahasa Yunani, atau dafar, bahasa Ibrani ya. Saya tidak akan menjelaskan ya yang dari sananya, tapi saya akan menjelaskan secara sederhana saja di sini. Ya. Saya mau jelaskan dulu yang bagian ini. Supaya kita tidak gagal paham, tolong perhatikan baik-baik. Hari-hari ini ada banyak versi dan tipe Alkitab. Ya, dari bahasa aslinya sudah diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia ini. Di Indonesia saja sudah banyak versi terjemahan. Belum lagi dengan tipe Alkitab. Banyak sekali macamnya. Ada tulisan yang dimuat di dalam gadget ya. Ada juga yang dibuat sebagai Alkitab suara. Ya, jika Bapak Ibu Saudara tidak lagi senang baca, bisa dengarkan ya. Dan banyak lagi. Lalu Alkitab yang saya pegang ini adalah hasil cetakan. Lebih tepatnya adalah cetakan LAI, cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, buku yang saya pegang ini adalah benda mati, saya mau katakan. Satu saat Alkitab ini akan lapuk dan bisa rusak. Bisa hilang dan Alkitab itu bisa tidak ada lagi. Buku ini satu saat akan tidak ada lagi. Ya, buku ini tidak kekal, tidak ada selamanya. Tetapi tulisan yang terkandung di dalamnya, saya mau katakan tidak bisa lenyap. Sampai kapanpun firman itu akan selalu ada. Bahkan Alkitab melaporkan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Nya tinggal tetap. Jadi firman Tuhan itu tinggal tetap sampai di kekekalan nanti. Sebab firman itu adalah Allah. Mau tahu ayatnya? Yuk kita baca Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita perhatikan firman itu adalah Allah. Kita konfirmasi lagi dengan Wahyu pada Yohanes ya. Wahyu 19 ayat yang ke-13. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi firman itu adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Oke, kita kembali kepada pokok bahasan yang ketiga tadi, memelihara keyakinan hidup yang kekal. Tadi poin ketiga apa itu? Tinggal tetap di dalam firman yang hidup. Saya yakin bahwa hari-hari ini hampir semua orang memiliki HP ya. Coba siapa yang nggak punya HP, bisa bantu saya angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan satupun. Jadi asumsi saya nggak salah ya, bahwa hari-hari ini hampir semua, bahkan di sini semua orang memiliki HP ya. Terima kasih ya. Nah, kita perhatikan pada awalnya HP itu adalah sebagai alat komunikasi lisan.
Selanjutnya berkembang bisa dipakai SMS. Dan sekarang HP itu berubah menjadi semacam komputer mini yang canggih ya. Bisa dikoneksi dengan berbagai perangkat lain sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pendek kata, HP dan komputer itu sama canggihnya. Zaman sekarang nggak ada bedanya HP dengan komputer ya. Memorinya bisa diisi apa saja. Segala program dan aplikasi bisa dimuat di dalamnya, bisa diisi dengan hal-hal baik dan membangun, namun juga bisa diisi dengan hal-hal yang buruk dan menyesatkan. Jika diisi sampah, secanggih apapun komputer itu, hasilnya juga pasti sampah yang tidak berguna. Dan yang tertinggal di memorinya juga pasti sampah. Tetapi jika diisi dengan sesuatu yang baik, maka hasil outputnya juga baik. Jika diisi dengan program emas, maka hasilnya juga pasti logam mulia. Dan yang tertinggal di memorinya adalah sesuatu yang mulia. Nah, demikian juga dengan pola kehidupan manusia. Demikian juga dengan pola kehidupan kita. Jika diisi sampah pasti menghasilkan sampah. Yang mengendap di dalamnya juga adalah sampah. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Khususnya kita jemaat Berea. Khususnya kita orang-orang percaya. Kita boleh mengisi terus kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang keluar dan mengendap di memori kita juga adalah firman Tuhan. Mengisi memori kita dengan firman Tuhan bisa dengan berbagai cara tentunya. Antara lain teratur beribadah, teratur bersaat teduh, teratur berdoa dan membaca firman Tuhan. Demikian kita tinggal tetap di dalam firman yang hidup. Ya, tadi surat Yohanes mengatakan bahwa kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah: 1. Memiliki keberanian untuk percaya kepada Anak Allah. Yang kedua, menyadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan yang ketiga adalah berani untuk tinggal tetap di dalam firman yang hidup. Amin buat firman Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Tema hari ini adalah tema yang menarik. Siapa takut, saudara? Dan ingat satu, takut itu asalnya bukan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita tentang takut. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga setiap kami mendengar firman-Mu, hidup kami diubahkan untuk lebih dekat, untuk lebih melekat kepada Engkau. Kami tidak akan takut lagi, karena kami adalah milik Yesus. Kami semua adalah milik Allah. Dan kalau tangan Tuhan memegang kami, siapa yang membuat kami takut? Tidak ada lagi ya. Karena kami semua adalah milik Yesus. Yesus sudah membayar lunas segala hutang dosa kami. Sehingga kami adalah milik Yesus. Dan tidak ada suatu kuasa yang bisa melawan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau urapi Pak Chin Beng, jadikan dia berkat kemanapun dia pergi. Memberi kekuatan, memberi hiburan kepada lingkungannya. Dan biarlah lewat kehidupan Pak Chin Beng, orang dikuatkan, orang diteguhkan. Dan nomor satu, orang tidak menjadi takut lagi. Karena kami milik Yesus.
yang artinya kami juga memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.